Oke, kita coba cek di bagian soal dulu deh, Fatir. Coba dilihat Hmm. soalnya. Oke, untuk oh ya sebentar-sebentar ini ada yang baru masuk kayaknya. Mister mau ini aja dulu. Oke, halo Darel. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mr. Lukman. Aduh, lama kita nggak berjumpa ya. Udah selama Lebaran, Mister nggak bisa ini menghandle kelasnya. Jadi Mister minta tolong partner Mister kemarin. Oke, sekarang kita coba bahas yang pertanyaan Fatir dulu ya. Di soal ini soal apa ya Fatir? Tugas tambahan ya? Yang modul berapa nih? Modul 2 ya? Iya, Lesson ke berapa di Fatir? lesson ke-4. Lesson keempat ya. Lesson keempat tugas tambahan. Kita coba bahas dulu deh. Coba kita lihat lagi kali. Kalau dari output, oke, udah bener ya. Sekarang kita coba dari sisi algoritmanya. Karena kalau kita main pemrograman, itu tuh nggak serta-merta hanya output aja ya yang diutamakan ya teman-teman ya. Jadi algonya juga disesuaikan dengan logik yang memang kita inginkan seperti apa. Kalau kita ngomong ke klien, berarti kita ngomongin kliennya pengen logiknya seperti apa gitu. Di samping outputnya harus sesuai. Nah, sekarang kita coba buka dulu di bagian tas panelnya. Oke, di tas panelnya mengadakan undian untuk tiket piala. Oke. Jika jawabannya benar diberikan, program Oke, itu if-nya udah dapet. Saat mencoba titik-titik dan keluar. Nah, lihat di sini ya. Ada kata-kata dan keluar. Berarti ini ada kemungkinan beberapa kali percobaan dong. Coba kita cari dulu. Di baris keberapa ada berapa? Nah, di baris kedua. Sorry, bukan baris. Paragraf kedua. Program harus menanyakan nama permainan hingga FIFA dimasukkan atau hingga 3 percobaan selesai. Berarti di sini kita gunakan loop. Oke, for i in range. Udah dapat ya loopnya. Sampai 3 kali percobaan. Oke. Ini pakai range-nya mulai dari indeksnya ke 1 ya. 1, 2, 3. Karena Fatir mendefinisikan range-nya dimulai dari 1 yang di depan itu ya. Bukan dari ini. Terus program harus berfungsi seperti ini. Sekarang coba Fatir running lagi, tapi gunakan jawaban yang berbeda dulu yang pertama. Jangan langsung FIFA. Stepnya apa dulu terserah, kemudian masuk, kemudian baru ke FIFA. Salah lagi. Yang udah semua. Tuh, lihat yang terjadi apa? Harusnya Fatir itu selamat Anda masuk dengan menebak dengan benar saat mencoba ketiga. Kebayang ya logiknya yang tadi di soal. Nah, jadi harusnya angka 1 yang ada di Fatir di baris keempat itu harus dinamis terhadap indeks yang Fatir buat. Indeks loopnya berarti yang mana? Pertanyaan Mister. Tinggal ke indeks itu aja. Kalau menurut Mister ya, ini algoritmanya Fatir. Mister ikut algoritmanya Fatir dulu. Indeksnya biar dia dinamis berarti satunya itu diganti dengan apa? Ganti dengan I. Iya, betul. Sekarang coba implementasikan. Gimana cara insert variabel? Nah, oke, coba di running lagi. Arahkan dulu yang pertama, yang kedua, supaya bisa ketahuan. Ada ya, 2. Nah, sekarang coba kalau langsung benar buka 1. Oke, sekarang coba di checklist. Oh iya. Hati-hati ya. Jadi nggak hanya outputnya doang. Karena output itu kadang cuma contoh ya. Tapi algoritmanya baru di bawah tuh, di fungsinya. Maksudnya contoh itu adalah kata-kata yang dimunculkan itu seperti ini loh. Nah, secara eksplisit, secara implisit dia itu menekankan bahwa kalau ingin memunculkan 1, 2, dan 3-nya pakai algoritma yang keterangan di bawah gitu. Semoga terbayang ya. Untuk yang teman-teman yang lain, kalau misalnya ada sudah sampai ke bagian tugas tambahan, tadi yang sudah ditanyakan Fatir di nomor 7, modul 2, lesson 4. Nah, itu nanti bisa teman-teman pedoman ya atau menjadi referensi teman-teman. Kalau codingannya bisa bebas, mau pakai while boleh, pakai for boleh. Kemarin udah belajar loop kan? Jadi ada for, ada loop, ada for, ada while, terserah dari teman-teman, bisa dipakai. Oke, good job.
Fatir, BTW ini suara Fatir udah beres nih. Kemarin yang suaranya kayak Donald Bebek siapa ya? Fatir kan ya? Udah bener nih suaranya. Berarti minta melewati Ramadan dulu. Oke, ini ada baru bergabung semuanya. Halo Aesar, Askia, Aswa, dan V. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Ya, kita belum mulai, kita masih membahas mengenai beberapa pertanyaan dari teman-teman. Kalau teman-teman yang lain dari pertanyaan, silakan ya. Sembari kita tunggu yang lainnya dulu, tunggu lengkap. Ini udah berapa Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8. Oke, kurang 2 lagi. Kita tunggu sampai 7 lebih 10. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Untuk yang modul 2, nah sekarang sebagai informasi, kita udah berpindah ke modul 3 ya. Kita akan membahas fungsi. Tapi di modul 2 itu teman-teman jangan sampai dilupakan nih. Jangan sampai ada yang bingung dulu. Karena di fungsi ini nanti kemungkinan akan semakin... Ya, kalimatnya diganti. Mungkin akan menjadi kombinasi dari beberapa code yang udah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Termasuk loop juga ada kemungkinannya. Kemudian conditional statement, if, itu ada kemungkinannya. Karena ini kita ngomongin terkait dengan fungsi. Di modul 3, modul baru. Nah, harapan Mister di modul 2, itu udah clear dulu. Supaya nanti kita bergeraknya di modul 3 bisa lebih nyaman nih. Ada yang mau ditanyakan nggak? Aesar, Askia, Azwa, Darel, V. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Sembari kita tunggu temannya. Ya, V mau bertanya tadi? Enggak, Enggak? Oke. enggak kok. Kirain tadi suaranya kedengaran mau bertanya. Oke. Yang lainnya Darel, Azwa, Askia, dan Aisar. Ada yang mau ditanyakan? Kalau sejauh ini aku masih aman sih, Mister. Masih aman ya? Oke. Terus untuk yang Azwa, Askia, dan Aisar gimana? Aman ya? Masih Mister. Aman, Mister. Aman ya? Oke. Sedikit review. Kalau aman semua, sedikit review kalau gitu ya. Sedikit aja. Kita tunggu temennya selama 2 menit aja. Di modul kemarin, itu ngomongin mengenai algoritma ya. Modul 2. Ini mau mereview dikit aja. Ada operator bersyarat, ada loop, kemudian loopnya 2 kali pertemuan ya kalau nggak salah ya. Ada yang for, ada yang while. Kalau nggak salah seperti itu. Kemudian ada operator bersyarat. Nah, kalau kita ingin membuat suatu program, Mister nggak tanya lo codingannya, mau ingin Mister dapat dulu algoritmanya teman-teman. Kalau kita ingin membuat suatu program, kemudian program itu tidak tahu kapan berhentinya, hanya dibatasi suatu conditional statement, itu lebih baik kita menggunakan perulangan apa ya? Mana? Clear pertanyaan Mister? Mister ulangi ya. Kalau kita ingin buat program, di mana program itu kita nggak tahu nih kapan berhentinya, perulangan keberapa, misalnya ke 10 harus berhenti, nggak ada ketentuan seperti itu. Tapi kita ada suatu kondisi tertentu, di mana kalau kita itu ingin stop programnya, kita harus menemukan kondisi itu. Contoh kalimatnya, contoh programnya kayak gini deh misalnya, Mister contohin. Misalnya ada program, kita ingin mencari bilangan prima. Ya, bilangan prima tahu ya? Nah, ada urutan angka 1 sampai 100. Kita nggak tahu itu perulangan keberapa, pokoknya kalau ketemu angka 91 harus break, harus selesai. Kita pakai perulangan apa? Oke, Mister kasih hint-nya. Ada 2 perulangan kan ya yang udah teman-teman pelajari. While sama for. Kita pakai perulangan apa? While. While. Tadi suara siapa tadi? Suara siapa tadi? V ya? Oke, V. Kenapa kok while V? Enggak tahu nembak. Oke, tebakannya bener sih. Bener, tebakannya bener. Yang lainnya bisa menjelaskan kenapa kok while? Kan ada sifatnya ya.
Jadi kalau kalau kita ngomongin while itu kan sebenarnya kalau diomongin nih, diomongin pakai bahasa Indonesianya atau bahasa manusianya, itu kan ketika titik-titik maka kode akan dijalankan. Sebenarnya dari itu udah ketahuan ya. Oke, coba Mister ini ya, Mister coba jelaskan ya. Kenapa while itu udah benar? Kenapa kok while? Karena while itu hanya menginisiasi atau mengisyaratkan suatu kondisi benar dan tidak. Contoh kayak tadi, misalnya kalau belum sampai ketemu bilangan prima, bilangan 91 tadi ya, maka dia nggak akan berhenti. Jadi kondisinya itu kita nggak tahu loop keberapa, ketemu 91 dia break. Nah itulah yang dinamakan kondisinya kepada saat kita tidak tahu apa yang tidak tahu loop keberapa, kita hanya tahu kondisinya, kita bisa gunakan while condition, yaitu true or false. Berbeda dengan for. Kenapa for nggak tepat? Karena for menentukan perulangan. Kebayang ya? For menentukan perulangan. Jadi perulangan keberapa dia harus berhenti. Sementara kita nggak tahu 91 itu perulangan keberapa. Mungkin kalau 91 angkanya kecil Mister, bisa aku hitung. Oke, kalau nanti dia yang diminta bilangan primanya sampai jutaan gimana? Kebayang ya, repotnya seperti apa kalau kita ngitung perulangannya. Nah, jadi masing-masing perulangan itu ada kegunaannya, ada fungsinya. Best practice-nya pakai yang mana itu adalah tergantung dari kondisinya. Tapi kalau ditanya bisa atau tidak, bisa semuanya. Oke? Jadi Mister harap pemahaman teman-teman paham sampai ke situnya, supaya nanti pada saat teman-teman melakukan pembuatan apapun itu, nanti kedepannya kita akan coba buat game. Nah, teman-teman tahu filosofinya, kenapa game kok pakai ini, kenapa game kok pakai itu. Jadi teman-teman karena semuanya bisa, kemungkinannya bisa terjadi, tapi best practice-nya yang mana supaya teman-teman tidak tidak melakukan kondisi yang bikin teman-teman pusing sendiri nanti waktu ngodingnya. Clear ya? Ada yang ditanyakan dulu nggak sebelum kita masuk ke yang ketiga nih, modul 3. Ini teman-teman yang tadi bergabung udah pada bergabung semua nih, sepertinya udah lengkap. Nggak ada ya, udah clear ya. Tadi yang baru bergabung, Bilkis, selamat malam. Assalamualaikum. Sama siapa tadi? Aufa ya? Assalamualaikum Aufa, selamat malam. Oke, nggak ada lagi pertanyaan? Atau diskusi sedikit terkait dengan modul yang kemarin? Oke, kalau nggak ada, Mister mau coba share screen dulu. Oke. Ini dia. Oke, sebelum Mister mulai, berhubung masih kondisinya adalah di bulan-bulan Ramadan, bulan Syawal, Mister mau mengucapkan mohon maaf lahir batin atas semua kesalahan Mister, misalnya ada khilaf pada saat penyampaian yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon maaf. Semoga pada kesempatan ini kita bisa memperbaiki lagi, lebih baik lagi. Oke, semoga nanti kita juga belajarnya lebih nyaman lagi ya setelah bulan puasa ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama terkait dengan pembukaan di modul 3. Nah, ini sekali lagi Mister mau sampaikan bagi teman-teman yang bergabung, ini kita udah berpindah modul, yang awalnya di modul 2, sekarang udah berpindah ke modul 3. Modul 3 ini tidak serta-merta materinya nggak ada hubungannya dengan yang modul-modul sebelumnya ya. Ini kemungkinan akan bisa dipakai semua kondisi materi-materi kita yang lalu. Jadi penggabungan atau kombinasi dari keseluruhannya mungkin akan masuk ke dalam pembelajaran kita yang di modul 3 pelajaran pertama, yaitu mengenai fungsi. Oke, kalau kita ngomongin masalah fungsi, itu fungsi sebenarnya adalah merupakan kumpulan dari berbagai macam komen, perintah, atau built-in function yang lain. Jadi dia merupakan kumpulan dari step-step yang udah kita buat, di mana nanti tujuannya dengan membuat fungsi kita lebih mudah dalam mengerjakan tugas. Contoh sederhananya seperti ini. Mister contohkan ke kehidupan kita sehari-hari deh. Kalau kita mau buat nasi goreng misalnya, kita butuh nasi, kita butuh bawang, kemudian butuh cabai dan sebagainya, kemudian digoreng menggunakan panci dan seterusnya sampailah jadi nasi goreng. Nah, beberapa step tadi, mulai dari ngambil nasi, ngambil bumbu dan sebagainya, itu adalah komen-komen yang nantinya diibaratkan dalam suatu code. Komen-komennya apa Mister? Kayak contohnya print, while, for, input dan sebagainya. Itu adalah komen-komen atau statement-statement yang kita buat dalam suatu code.
Kemudian fungsinya apa? Fungsinya itu adalah nama. Jadi kalau tadi itu kan kalau kita bisa buat namanya itu adalah langkah-langkah membuat nasi goreng. Itulah nama fungsinya. Nah kalau di kita, pembuatan fungsi itu biasanya untuk penamaannya nggak terlalu panjang dan hanya berisi huruf kecil. Kalau huruf besar boleh Mister, boleh, tapi bukan best practice. Kita gunakan best practice semuanya ya. Kita gunakan konvensional umum yang dipakai untuk penulisan apapun. Baik itu fungsi, kelas, kemudian apa lagi ya? Fungsi, kelas, metode-metode yang lain ya kan, konstruktor nanti akan berhubungan dengan yang namanya kelas fungsinya ini. Nah itu kita buat semuanya dalam bentuk best practice-nya. Nah kembali ke fungsi tadi, jadi fungsi adalah ibaratnya sebagai langkah-langkah tadi ya, namanya langkah-langkah membuat nasi goreng. Jadi ketika kita butuh untuk membuat nasi goreng, kita cukup panggil nama fungsinya aja, kita nggak perlu lagi sebutin step by stepnya lagi, ambil nasi, ambil bumbu, ambil cabai, digoreng dan sebagainya, nggak perlu lagi. Karena kita udah simpan semua langkah-langkahnya dalam bentuk langkah-langkah membuat nasi goreng. Itulah yang dinamakan sebagai fungsi. Nah, fungsi itu uniknya, ini dengan membuat fungsi, kita bisa memanggil fungsi itu berkali-kali. Jadi kalau kita butuh misalnya di baris ketiga, butuh memanggil fungsi untuk langkah-langkah membuat nasi goreng, ya udah tinggal panggil aja langkah-langkah membuat nasi goreng. Kemudian kita tambahkan lagi beberapa baris code. Kemudian di baris tertentu, misalnya baris 100, kita ingin tambahkan lagi fungsinya. Kita ingin panggil lagi fungsinya, kita cukup lagi tambahkan itu. Jadi kita nggak akan membuat langkah-langkahnya itu step by stepnya semuanya masuk ke dalam main program kita. Nah ini contohnya seperti ini. Ini adalah kumpulan langkah-langkah yang kita inginkan untuk mendapatkan output di sebelah kanan. Misalnya ya, ada code-nya seperti ini, ada untuk inisiasinya, ada inputnya, ada inisiasi variabel ya, ada inputnya, ada konversi nt-nya, ada loop-nya, kemudian ada perintah untuk mencetak sebagai outputnya. Itu merupakan langkah-langkah yang kita butuhkan. Nanti ini semua, misalnya kita mau jadiin fungsi, ini seluruh langkah-langkah yang ada di sini, amount, for i dan sebagainya, akan digunakan atau dimasukkan ke dalam suatu operator yang dimulai dengan kata-kata def. Def, kemudian nama fungsinya. Nah, di dalamnya itu adalah menjadi kondisi beberapa komen yang nanti akan kita susun di dalam fungsi tersebut. Nah, ini tadi beberapa fungsinya ya, mulai akan dipecah nih. Yang awalnya tadi di bawah sini, yang di sini di for i in range dipecah menjadi fungsi print label. Inilah print label ini. Dimasukkan ke dalam suatu fungsi. Penulisannya nggak gini ya, ini algoritmanya dulu. Logikanya seperti ini. Setelah itu untuk mendefinisikannya kita butuh yang namanya fungsi print label, ya kan? Cara nulisnya gimana? Ini augmented-nya, pseudocode-nya. Cara menulisnya adalah kondisinya dengan menggunakan seperti ini. Nah, def, function, kemudian parameter, dan parameter yang lainnya juga jika ada. Nah, ini adalah kumpulan tindakan-tindakannya. Jadi, Mister balik lagi ke sini, Mister mau ambil dulu track dulu supaya terbayang. Kalau kita merujuk pada kondisi yang tadi, nah ini ya, ini adalah perintah kumpulan perintahnya. Kemudian kita ingin jadikan sebagai fungsi. Kok gelap? Bentar ya, Mister mau coba buka tracknya dulu. Nah, kok nggak kebuka? Aduh, tidur dia.
Oke. Aduh, mohon maaf ya, tadi ada permasalahan. Enggak, ini Mister yang lagi ini. Tadi ada masalah jaringan. Mohon maaf tadi Mister ini terlempar keluar. Sekarang suara Mister jelas nggak, Mas Yan? Halo, tes. Apakah suara Mister terdengar? Sudah ada Miss. Oke. Maaf ya, tadi ini lagi ada permasalahan jaringan. Mister ulang lagi. Oke. Oke. Kita masuk ke ini ya tadi ya, yang Mister tadi terakhir menjelaskan. Jadi kalau ini kasusnya, kalau didemonstrasikan misalnya tadi sesuai dengan aturan pemilihan fungsi. Misalnya ini ada perintah amount, int, input. Kita kasih kata-kata sembarang aja dulu ya. Kemudian for i in range. I. Misalnya seperti ini ya. Nah, misalnya ini mau dijadikan fungsi, kemudian kita ingin memanggil kondisi fungsinya, di sini Mister contohkan dengan memotong tulisan ini aja dulu ya, sama variabel, sama perulangan ini dengan Mister memanggil print aja dulu. Nah, kalau didemonstrasikan bagaimana penulisan fungsinya di code-nya, itu kita cukup menambahkan operator, ya, kemudian nama fungsinya. Misalnya di sini adalah fungsi something. Kemudian kurung buka, kurung tutup. Lihat di bagian sini, di bagian PowerPoint-nya lagi, Mister kembali ke PowerPoint. Nah, kalau kita scroll ke bawah lagi, bagaimana penulisan fungsi, rumusnya adalah kondisi seperti ini. Aturannya, def, nama functionnya, kemudian kalau ada parameternya, masukkan parameternya. Setelah itu baru komen-komen yang ada di bawahnya. Terserah, mau dalam bentuk print, mau dalam bentuk input, dan sebagainya, itu boleh. Masuk ke dalam defnya. Syaratnya, perintah ini akan masuk ke dalam fungsi jika dia ditambahkan satu tab ke kanan. Nah, kalau kita kembali ke bagian fungsi kita yang ada di code ini, lihat, Mister masih belum memasukkan ini ke dalam fungsinya. Dilihat dari mananya, posisinya masih sejajar dengan tulisan operator def. Oke, jadi kalau ingin menjadikan semuanya ini jadi dalam fungsinya, tambahkan satu tab. Oke, ini aturan penulisan fungsi. Ini udah berubah menjadi dalam satu fungsi. Kalau ini di running, dia nggak akan menghasilkan apa-apa. Karena kita nggak panggil fungsinya. Di bawah sini adalah main programnya. Main program atau main code-nya. Fungsi nggak akan terpanggil atau apapun yang ada di bawah fungsi ini nggak akan dilakukan kalau fungsinya nggak dipanggil. Tapi kalau dia ternyata sudah dipanggil di main program sini, maka dia akan munculin seluruh perintahnya yang ada di sini. Sekarang kita coba. Something, cara manggilnya adalah sebutkan nama fungsinya, kemudian tambahkan kurung buka, kurung tutup.
untuk menjalankan seluruh perintah yang ada di dalam body code function-nya. Kalau ini kita running, something ini kan input ya, sembarang aja isi, muncul semuanya terus. Oh iya, ini sebentar, ini error. Kita jangan pakai int ya, supaya bisa lebih terimanya banyak. Nah, tadi itu masih ada kondisi di mana dia harus mengkonversi kondisi string ke dalam integer. Karena tadi Mister menuliskannya dalam bentuk string ya, string tulisan, karakter, huruf, bukan dalam bentuk tulisan string yang berbentuk angka. Makanya dia selalu diminta terus. Kemudian ini akan dikerjakan. Jadi setelah dia mendapatkan variabel amount, kemudian dia mendapatkan yang akan mengerjakan di perintah perulangannya. Inilah fungsi. Jadi kalau kita ingin memanggil ini lagi di bawahnya, kita cukup dipanggil lagi aja. Misalnya kita batasi di sini ya, print. Kita kasih batasan dulu. Setelah kita buat jeda, kemudian kita panggil lagi something. Maka dia akan dipanggil 2 kali. Ini panggil lagi ya, ini yang kedua. Setelah garis ini kan. Kemudian dipanggil lagi. Jadi dengan kita menggunakan fungsi, kita lebih mudah untuk memanggil seluruh pekerjaan yang ingin kita lakukan cukup dalam satu baris code. Sampai sini clear? Untuk yang fungsi, konsepnya? Ada yang mau ditanyakan? Jadi for itu gimana ya nanyanya? Gak apa-apa, sampaikan aja. Kalau for itu sampai gimana sih perbedaan for sama while tadi? Oh, perbedaan for sama while. For itu kita menentukan berapa kali perulangan. Lihat di situ. For i in range 5. Berarti kita menentukan 5 kali perulangan. Kita nggak mau melihat itu kondisinya true, false, atau apapun itu. Pokoknya 5 kali diulang ya. Itu for. Tapi kalau while, itu kita nggak tahu berapa kali perulangan. Selama kita mendefinisikan kondisinya itu adalah true, maka dia akan terus diulang. Kebayang nggak? Mister ganti deh. Sekarang yang ini. Tambahin lagi. While true, print, ulang. Sekarang kita running. Ini kalau gitu Mister hapus saja biar nggak terlalu banyak. Lihat yang terjadi ya. Setelah Mister input, kemudian masuk ke code yang ketiga ya. Kalau di enter ya. For, kemudian dia terus berulang. Lihat. Unlimited kan? Ini yang while nih, yang mulai bergerak. Mister stop. Kebayang ya? Dia nggak akan mendapatkan berapa. Mister, di saya masih agak-agak nge-lag kayaknya. Oh, nge-lag. Sebentar. Mister ganti aja deh. Gitu. Ganti yang entire screen. Semoga bisa muncul. Oke. Mister ulang lagi ya. Ini Mister ulangi running lagi. Sekarang udah muncul di bagian code-nya belum? Udah kelihatan? Udah, Mister, udah. Oke. Sekarang coba ya Rani ya. Lihat ya yang terjadi. For cuma 0 sampai 4, kemudian dia terus ngeprint ulang. Nah, ini yang Mister namakan unlimited loop. Yang tadi ya, emang yang tadi Mister sampaikan kalau while itu nggak tahu kita berhentinya kapan. Tapi kita bisa tentukan ketika dia menemukan kondisi tertentu, dia baru berhenti. Kalau belum menentukan itu, kalau belum mendapatkan kondisi tertentu itu, maka dia nggak akan berhenti. Itu perbedaan utamanya. Jadi kalau tadi soal Mister yang pertama itu ngomong kalau kita ingin menentukan suatu perulangan itu berdasarkan kondisi ya, bukan jumlah perulangan, gunakan while. Karena kita bisa gunakan kondisinya di sini. Tapi kalau kita berdasarkan pada jumlahnya, tolong ulangi 4 kali. Kayak tadi yang di awal kita sempat membahas contoh dari Fatir yang ditanyakan Fatir. Kita memberikan kesempatan untuk memasukkan password nama game itu 3 kali, maka dia cukup gunakan for i in range karena kita menentukan perulangannya. Tapi kalau kita nggak ditentukan perulangannya, tapi ngomongnya itu kalau nanti ketemu angka 91, maka stop ya,
Nah, itu kondisi namanya. Itu pakailah while supaya lebih efisien. Jadi kondisinya itu bisa ada di sini kita nanti munculinnya. Mister ulangin, belum ngeh. Belum nggak? Oke, Mister sembari ini ya, sembari contohkan code-nya. Ini yang loop dengan jumlah tertentu, yaitu 5, ya kan? Di sini ada 5 ya. Karena ini loop dengan kondisi tertentu. Kondisinya di mana? Di sini. True or false. Kalau kita punya misalnya number sama dengan 1 dimulainya ya. Kemudian kondisinya apa? Contoh kayak tadi ya Mister yang ngomong, ulangi sampai kamu ketemu angka ke 91. Number tidak sama dengan 91. Maka print ulang. Tapi kalau udah 91 maka dia akan stop. Kenapa kok seperti ini? Karena ini kondisinya. Kondisi yang diinginkan adalah kondisi yang bernilai salah untuk memberikan instruksi kepada program supaya program berhenti. Lihat kalau Mister buat false, print ulang ini nggak akan ditampilkan di sini. Mister coba running. Yang ditampilkan cuma ini kan, tapi body code-nya ini nggak di print, nggak di running di output gara-gara dia kondisinya false. Ini yang Mister maksud tadi kondisi. Sampai sini clear dulu. Kalau yang Mister for udah tadi clear, nge-lag. Mister tadi nge-lag. nge-lag. Sebentar. Mister coba cek dulu jaringan Mister. Ups. Lewat ngegrab memang sebulan tuh gagal kalau sakit kan. Itu tahu ceritanya, saya kan tadi nggak kan, tapi setiap seharusnya ada pemasukan dari bulan Lawati itu, jadi 2 jutaan lebih itu nggak ada dulu. Nah ini yang sebetulnya mau lihat apa sih sebetulnya bisa nggak? Jika enggak makanya duit ajak juga mending. Tadi code-nya mana? Ini dia. Pusat otomatis. Ya udah belum ada. Oh ya. Jadi sebentar kita angkat dulu. Oke, sekarang gimana? Ini Mister kalau gerak-gerakin di kanan kiri, ngetik-ngetik, udah muncul ketikannya, bergerak nggak kursornya? Ya udah. Udah ya? Muncul muncul. Udah. Udah aman nih, karena Lebih ceritanya nih. Mister udah coba cek lagi jaringannya. Oke, udah aman, silakan. Nggak ada ini notifikasi. Mister ulang ya. Ya kan kita Kalau yang untuk for clear ya, jumlah tertentunya udah clear atau ada yang mau ditanyakan dulu? yang bantu Mawati sekian. Jadi for itu dia kayak sampai 5 gitu ngitungnya. Tergantung kebutuhan kita. Kalau kita udah menentukan 3 kali, ya dia akan ngulang 3 kali. 4 kali, ya 4 kali di setting. Jadi kita harus benar-benar tahu, oh ini cuma berapa pakailah for. Clear. Jadi kalau kita butuh cuma sampai nomor 4, dimulai dari 0 ya. Kalau for in range itu dimulai dari 0 defaultnya. Tapi ketika kita define di sini angka 1 misalnya, maka dimulainya dari 1. Jadi ini start, ini end-nya. Betul. Oke. Betul. Nah, itu yang harus kita ambil. Ya. Nah, Mulainya dari 1. Selesainya di indeks ketiga. Jadi minus 1 dari kondisi yang kita inginkan di sini. betul sama pikirannya Mbak Wiwit. Enaknya gimana ya, panggil Diva aja kita. Clear? Ya, di sini. Ya. Oke, sekarang ke loop-nya yang while. Loop while itu kita nggak tahu jumlahnya. Yang hanya tahu kita adalah kondisinya. Kondisinya itu dilihat dari mana? Di sini. Kemarin juga Wiwit sampaikan. While Wiwit pasti udah ngomong. ini adalah kondisinya yang kita inginkan. Cuman ada 2. True or false. Sama kalau kita ngomong conditional statement. Ada true or false kan. Nah, punya itu, kalau dia nilai true, maka dia akan mengerjakan yang ada di dalam. Sama kayak di for ini juga sih. Ketika dia i-nya ada di antara range 1 dan 4 minus 1, maka dia akan ngeprint i-nya. Kalau ini bukan antara range ini, tapi antara kondisi yang ini, yang ada di sini. Kalau dia nilainya true, maka dia akan ngeprint. Kalau nilainya false, maka dia nggak akan ngeprint. Nggak akan mengerjakan code di dalam loop-nya. Mister coba contohin. Oke, sekarang Mister contohin ya. Ini sekarang yang false dulu ya. Lihat yang for in range. For in range dia harusnya akan ngeprint 1 sampai 3. Sekarang Mister running.
enter. 1, 2, 3. Yang lu nggak di print. Kenapa? Karena nilainya false di si while-nya. Ketika while itu nilai kondisinya adalah salah atau false, maka body code-nya di dalam while nggak akan dikerjakan. Tapi kalau dia nilainya true, kita coba ya dibuat jadi baru. Kemudian Mr. Running, Jadi gini aja. SD, ya, yang ngeprint terus. Kapan berhentinya Mister? Nggak bisa diberhentiin, karena kita nggak kasih kondisi. Sudah sebulan ini Kondisinya cuma true aja, selalu benar. 150. Ya kita stop pakai sini aja. Nah sekarang gimana caranya kalau kita membuat kondisi? Nah kondisi ini yang akan memberhentikan. Nah ini Sama kita juga sih. Bulan ini ya. adalah numbernya itu tidak boleh sama dengan misalnya 91. Bayar kemarin 15 aja deh. Nah 15. Maka pada saat number ini nilainya tidak sama dengan 15, Kecil-kecil. ini benar apa salah? Misalnya gini, numbernya 1, itu benar apa salah? Numbernya 1. Salah. 1 tidak sama dengan 15, benar apa salah? Benar. Bener. Cara bacanya gitu ya. Kita ngelihatnya dari atasnya sini. 1 tidak sama dengan 15. Maka kalau benar, dia ngeprint ini. Karena kita buat, jadi jangan dibuat ini apa sama-sama ya. Ulang, dan ini kasih number. Biar nanti teman-teman tahu ini udah sampai ke berapa nomornya. Nah ini ya number. Kemudian kita increment numbernya. Plus sama dengan 1. Enter. Kemudian looping kali kan, setelah kita tambahkan sini, looping kali ke atas, numbernya sekarang jadi 2. 2 tidak sama dengan 15. Benar apa salah? Betul kan? Kalau betul, dia akan ini saling kerjakan ini lagi. Nah, sekarang kita coba running ya. Harusnya dia akan berhenti di bagian pada saat tidak sama dengan 15. Sekarang kita running. Cek. Nah, 15-nya berhenti. Dia nggak mau lagi mengerjakan perulangannya. Kenapa? Karena kondisi ini menjadi false. Itulah kenapa Mister bilang kita utamakan kondisinya. Kalau kita mengetahui kondisinya pada saat kapan dia harus berhenti, kita sebutkan aja kondisinya dengan menggunakan perulangan loop. Tapi kalau kita nggak tahu kondisinya, pokoknya kita itu tahu cuman perulangannya 3 kali. Contohnya kayak password. Nggak mungkin dong password ditulis akan terus ditanya sampai dia memasukkan nama password yang betul. Saya bisa di-force nanti. Banyak metode-metode yang bisa dipakai untuk membobol passwordnya nanti kan gitu. Karena nggak ada batasannya. Tapi kalau dia ternyata misalnya dibatasi cuma 3, maka dia harus 3 kali benar. Kalau enggak, atau langsung ada di bloknya. Jadi tergantung core-nya itu atau loop-nya itu pakai apa? Gimana? Jadi kebayang? Bedanya Mister, number plus sama dengan 1 itu gunanya apa? untuk meningkatkan variabel numbernya. Yang awalnya 1, dia akan setiap perulangan ditambahkan dengan 1. Ini sama dengan kayak gini. Nah, tulisan ini itu tuh sama dengan kayak gini. Misalnya kalau panjangnya number plus 1. Nah, kalau kayak gini kebayang, lebih kebayang? Artinya sama. Ini short term-nya, ini tulisan panjangnya. Bisa disingkat. Itu gunanya buat yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 14 itu. Yes, betul. Jadi dia akan meningkatkan nilai variabel di number sebanyak 1 poin. Ini ya, tambah 1. Ini sama. Ditambah 2 boleh juga ya. Ini tergantung. Kalau ini di running 2, Ini aja yang kita sampaikan mereka langsung. Kalau Mas Niko nyampe di sini. tambahnya kan selalu kelipatan 2 ya. Mulai dari 1, kemudian dan seterusnya kelipatan. Ini kalau mau pertemukan gini si Agus, Dipa, Indeksnya yang kita lihat ya. menghadirkan kita salah satu nih bertiga. Oke, kebayang ya. Jadi ini tergantung juga dengan kebutuhan kita. Kalau 1 ya 1. Buat apa? Tujuannya kayak gitu. Gak usah. Tergantung dari apa yang kita inginkan. Itu tadi kan kelipatannya karena 2 ini ya, ada 2 tambah 1, berarti kan 3. Tadi kelipatannya 3. Kalau ini kan terlipatannya di 2, karena ada 1, ada 2. Nah betul. Tergantung kebutuhan.
biar semangat. Kalau Wiwit kan ngomongin pelan-pelan, biarin aja Wiwit ini. Ya, kalau Mana masih clear? kan digampangin terus. Iya, clear. Aman ya? Oke, nice. Nah, untuk fungsinya gimana? Fungsinya udah aman? Jadi Ini soal buat fungsi kita cuma kalau operator def dan nama fungsi. Kemudian dan isian dari si ini mau tutup NS mata. itu fungsi. Mata kan nggak Nah, bisa. di fungsi ada dua jenis. Kalau Ada yang mengembalikan nilai dan aja, ada yang dia tidak mengembalikan nilai. banyaknya Wiwit tadi Kita lanjutin ya. udah pakai Kalau lah. kondisi fungsi yang di awal ini, dia Tinggal tidak mengembalikan nilai. Artinya apa? Dia cuma mengerjakan apa yang kita fungsinya aja. Ada perintah input, ada perintah looping, ada perintah ini sama-sama ya looping juga. Tapi dia tidak akan memberikan menyajikan nilai ke dalam program. nggak bisa. Maksudnya nilai itu apa? Bisa ya udah tinggalin aja. Kalau ini kita ini sampai kan dibantu. sampingnya ya kita print. Kalau kamu berubah yang seperti Mas Leko sekarang, udah tinggalin. Maka yang terjadi Nggak usah. Nah, kita cuma udah ingin dari awal. Ya udah kalau mau dipotongin nanti buat lihat ya bagian terakhirnya none. Dia nggak akan menyajikan nilai apapun. Nilai ini bisa berarti string, bisa berarti numeric, bisa berarti boolean dan sebagainya. Untuk mendapatkan nilai kita perlu menambahkan komen return. Misalnya ini ya, nama Mister. sama aja. Kita running, maka setelah dia mengerjakan seluruh perbuatan yang ada di sini atau komen yang ada di sini, put looping, kemudian dia mengembalikan nilai, menyajikan nilainya. Jadi setelah fungsi itu dieksekusi, fungsi akan memberikan nilai ke dalam program kita, yaitu dengan EKA. Soal tadi itu Kalau di print. yang bawa takut. Perbedaannya di situ. Nah, nilai ini bisa macam-macam ya. Tadi bilang bisa dalam bentuk string, bisa dalam bentuk misalnya perkalian ya. 1 dikali atau numerik dikali 56. Nanti dia akan menghasilkan ya 56. Itu kan disampaikan waktu Mas rumah Mas kemarin. Kan jawabannya kan gampang. Iya nih lagi mau diselesaikan. Jadi sama, oke? Jadi return itu digunakan untuk mengembalikan atau menyajikan nilai dari setelah pekerjaan yang kita lakukan di function, kemudian kita sajikan. Jadi kalau ibaratnya ini, ibaratnya kehidupan sehari-hari kalau tadi ngomong nasi goreng, jadi setelah kita makan, setelah kita buat nasi goreng, kita sediakan nasi gorengnya untuk orang, untuk konsumen kita. Itulah return. Sampai kagus kan. Kalau yang tadi kita cuma tahu caranya buat nasi goreng gimana, tapi masih dipancing, nggak disajikan sama sekali. Udah, ini jadi. Tapi kalau dikasih return, maka yang ada di pagi itu dimakan dan sebagainya. Analoginya kayak gitu. Dibilang Ya, politik return itu fungsinya untuk menyajikan nilai dari hasil suatu dokumen yang ada di dalam fungsi. emang sih mereka pusing ya. Oh, tinggal malu itu dari waktu sama kayak Mas Yadi. Jadi guna 56 itu apa, Mister? 1 kali 56. Ini untuk mencontohkan bahwa fungsi ini akan menyajikan nilai ini. Menyajikan nilai 1 kali 56. Atau kayak tadi, Mister mencontohkan nama Mister, menyajikan nama Mister, Lukman EKA. Gunanya untuk nanti misalnya kita butuh membuat suatu inisiasi variabel atau membuat nilai dari fungsi ini dijadikan dasar untuk input fungsi yang lain. Jadi kan kalau di dalam pemrograman itu kegiatan untuk membuat algoritmanya itu nggak independen satu kayak gini. Satu fungsi aja. Bisa jadi ada kombinasi beberapa fungsi di mana fungsi antara satu dengan fungsi yang lain itu saling berhubungan. Contohnya kayak gini deh. Tadi kita kan menghasilkan 1 kali 56. Nah, kalau dia ternyata hasil dari something ini dibutuhkan oleh fungsi something yang kedua, maka kita butuh si something ini menyajikan nilai yang akan dibutuhkan oleh si something kedua. Misalnya Mister buat yang kedua fungsinya. Ini misalnya ada parameter X.
Jangan deh, nilai something. Nah, jadi biar kelihatan ya, nilai something ini didapatkan dari si fungsi def something. Inilah nilai yang akan disajikan. Nanti akan dijadikan input oleh si fungsi keduanya. Kalau itu terjadi, maka kita butuh si fungsi yang pertama ini untuk memberikan atau menyajikan nilainya dulu berapa. Kemudian kita simpan dalam variabel, kita panggil fungsi yang kedua. Jadi kalau ini kita tambahkan satu komen, print nilai something, kita panggilnya nanti di sini setelah kita panggil fungsi somethingnya, kemudian kita buat variabel dulu. Misalnya di sini adalah variabelnya x sama dengan something. Kemudian fungsi something 2 ini kita panggil sebagai fungsi yang kedua yang nanti akan dikerjakan berdasarkan argumen nilai x yang kita masukkan untuk fungsi di something 2-nya. Kita masukkan x variabelnya. Maka nilai something yang ada di sini akan bernilai sama 56. Sekarang kita coba running. Nih kan, 56. Something yang kedua ini. Karena dia akan ngeprint nilainya berdasarkan parameter yang dimasukkan di sini. Nah, parameter ini didapat dari argumen yang secara real dimasukkan dalam fungsi something 2-nya. Ingat ya, fungsi itu nggak akan bergerak, nggak akan dieksekusi kalau nggak kita panggil. Ini kalau Mr. Comment, Mr. ulang sekali lagi, kita running, kosong. Jadi kita harus panggil fungsinya. Contohnya di sini adalah fungsi something dan fungsi something 2. Jadi kalau ini dipanggil, baru dia akan dieksekusi. Kapan itu dipakai returnnya, Mister? Ketika kita butuh nilai balikan dari si fungsinya. Entah itu angka, entah itu string, entah itu boolean, dan sebagainya. Nah, nanti sebagai contohnya, nanti kita akan coba kerjakan di bagian course-nya. Kalau misal sudah ada ya, harusnya sih ada ya. Nah, itu gambarannya dulu. Nanti sebagai ininya, latihannya kita coba masuk ke dalam course-nya. Paling tidak gambarannya teman-teman clear dulu. Return itu menyajikan nilai. Nilai itu dipakai untuk apa? Bisa banyak. Kalau dia itu independen terhadap fungsi yang lain, misalnya sebagai masukan atau argumen fungsi yang lain, itu boleh juga dipakai. Maka di-assign ke dalam variabel X, misalnya, atau variabel apapun. Kemudian dijadikan argumen untuk memanggil fungsi yang tadi punya parameter nilai something ini. Oke? Sampai sini konsepnya dulu dipahami. Nanti kalau untuk code-nya kita akan coba masuk ke dalam course-nya supaya lebih clear lagi. Sampai sini aman? Coba Mister balik lagi ke bagian presentasinya. Nah, ini adalah penulisan fungsinya tadi ya. Udah Mister jelaskan ada parameter-parameternya. Kalau misalnya pakai parameter, kalau tadi di contoh kita yang nilai something tadi, itu adalah parameter. Pada saat kita panggil fungsinya, kita butuh sebagai argumen untuk memasukkan nilai ke dalam parameter kita. Jadi argumen itu fungsinya akan memasukkan nilai ke dalam parameter. Kalau kita kembali ke code-nya dulu deh, sebentar. X ini akan dimasukkan ke dalam parameter nilai something. X ini disebut argumen. Jadi argumen itu adalah nilai yang kita assign ke dalam parameter nilai something. Berdasarkan apa? Ini nilai fungsinya. Fungsinya kan something 2 nih. Berarti kita refer ke something 2 dulu. Di dalam something 2 ada parameter nilai something. Nilai something ini kita assign ke nilai dari nilai X-nya. Oke, sekarang kita masuk ke presentasinya. Ada yang ketinggalan dulu. Sembari Mister ngecek, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Nah, ini contohnya tadi ya. Kita pakai def, operator def sama seperti yang kita contohkan. Semuanya, nah ini juga fungsi, contoh fungsi. Meskipun dia nggak ada loopnya, misalnya ini beda tadi, nggak ada loopnya. Itu juga fungsi. Jadi intinya fungsi itu kumpulan dari beberapa perintah, bisa bebas. Cuman satu boleh. Cuman ada 2 baris, 3 baris yang dia menggunakan fungsi print, ya juga boleh. Nah, print, input, int, dan sebagainya itu adalah fungsi built-in yang ada di dalam Python. Itu juga fungsi. Kita tinggal pakai.
Nah, kalau yang tadi kita buat sendiri yang pakai operator def itu adalah custom function. Jadi nggak berdasarkan built-in yang ada di dalam Python. Kita bisa tentukan sesuai kebutuhan kita. Nah, itu bedanya. Kalau yang print, dan tadi bisa ulangi lagi, print, int, kemudian apapun itu yang sebelum-sebelumnya kita pelajari, itu adalah built-in function. Jadi sudah tersedia di dalam Python. Tidak perlu kita define lagi. Tapi kalau kita butuh fungsi custom, contohnya kayak tadi misalnya mau buat nasi goreng gitu kan, yang butuh beberapa komen yang tidak disediakan di dalam Python, nah kita buat sendiri dengan menggunakan operator def. Aturannya seperti ini. Def, nama function, parameternya jika ada, kalau nggak ada kosongkan. Boleh, nggak ada parameter nggak masalah. Kemudian baru diisi dengan komen-komen yang kita butuhkan. Oke, nah sekarang kita coba cek lagi apakah ada yang ketinggalan. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam tugas-tugasnya. Silakan dibuka di bagian pusat otomasinya. Di M3P1 ya, M3P1 modul 3 pelajaran ke-1. Silakan dibuka pusat otomasi yang pertama dulu ya. Oke, nanti dibuka munculnya seperti ini ya. Yang pertama terkait dengan teori dulu. Suara Mister masih kedengaran ya? Apa Masih. Oh masih ya. Oke, siap. Oke, sekarang kita masuk ke course kita yang pertama. Apakah sudah masuk semuanya ke sini? Sudah bisa masuk semua ya? Ada yang belum? Kalau ada yang belum, silakan raise hand. Gimana sih, Mister? Ini yang di modul 3, pelajaran ke-1. Yang ini. Mister coba back dulu ya. Back ke modulnya dulu. Yang modul 3, lesson 1 atau pelajaran ke-1. Mister set. Yang ini, method of code organization, pilih yang lesson 1, pusat otomasi. Udah kebuka semua belum? Kalau belum kebuka coba di refresh dulu course-nya. Kita tahu tadi masih nyangkut, jadi belum kebuka, jadi warnanya abu-abu. Nah kalau udah silakan masuk di pusat otomasinya ya. Ada yang belum bisa masuk, maksudnya kalau udah bisa masuk, bisa langsung coba masuk lagi ke, misalkan balik lagi ke yang pusat otomasi yang di bagian track. Soalnya kalau masuk ke yang course-nya nanti Mister nggak bisa bareng-bareng sama teman-teman, udah ada jawaban. Oke, nah jadi munculnya yang pertama ini, pusat otomasi. Kalau tanda checklist kayak ini lebih dari satu ya pasti. Nah sekarang kita lihat aturan dalam pembuatan fungsi ya. Kalau kita membuat fungsi itu adalah aturannya ada def, semua ada defnya, kemudian nama functionnya diikuti dengan kurung buka kurung tutup. Nah ini jelas salah nih, yang ini salah nih, nggak usah di checklist, udah jelas salah ya, nggak ada kurung buka kurung tutupnya. Sekarang yang kurung buka kurung tutup ada 3 nih, yang ini, sama yang ini. Oke. Selanjutnya kita cek bagaimana penulisan code di dalam body functionnya. Kalau menuliskan code di dalam body function itu harus masuk 1 tab. Ya, 1 tab ke kanan. Ini subjek literatur print subjek. Oke. Ini udah oke nih. Printnya udah masuk ke dalam 1 baris kanan, kemudian dia manggil fungsinya, print subjek udah benar. Nama fungsi kurung buka kurung tutup. Clear. Sekarang yang ini, get grade-nya itu masuk ke dalam grade sama printnya masuk 1 tab ke kanan. Udah benar. Dia pakai fungsi input dan konversinya, kemudian ngeprint. Manggil functionnya juga udah oke nih, nama function dan kurung buka kurung tutup. Oke, sekarang yang terakhir, get grade-nya udah oke, penulisan functionnya, masuk print grade-nya, get ya, nama variabel, kemudian koma get. Get ini string. Ya, terus dia manggilnya pakai argumen. Sementara functionnya nggak pakai parameter. Nah, ini salah. Kalau dia pakai parameter, functionnya wajib pakai argumen. Kalau functionnya itu nggak pakai parameter, maka si functionnya pun pada saat manggil kita juga nggak boleh pakai argumen. Karena kan error. Jadi nggak betul. Jadi jawabannya cuma 2. Ya, kalau tempat kita kanan atas dan pojok kiri
free bawah. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada? Clear ya? Ini hanya penulisan aja, implementasi code-nya. Sekarang di nomor 2. Nah, nomor 2 typing, silakan di typing dulu. Nomor 3. Nah, nomor 3 baru. Nah, kita tunggu di nomor 3 ya. Silakan diketik dulu di nomor 2-nya. Kita coba sekalian. Oke, Aisar gimana Aisar? Aman? Di nomor 1-nya? Apa ketinggalan? Oke, nice. Di nomor 2. Oke. Kalau udah ada yang bisa melanjutkan di nomor-nomor berikutnya, silakan gas ya, nggak apa. Mister cek nomor 3. Memetik dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung diinterupsi ya teman-teman, supaya clear semuanya. Di nomor 3 itu ada bug. Bugnya itu pertama itu awalnya pasti bikin error. Fokus ke dalam betulin errornya yang fatal dulu. Ketika udah selesai baru nanti mencari kalau misalnya running tapi nggak sesuai dengan logiknya, baru kita bener. Sudah sampai Oke, nice. Sudah sampai ke sebagian besar nomor 3 ya. Oke, sekarang kita coba bahas yang nomor 3 ya. Nomor 3 ini versi gampangnya langsung aja kita running karena kita memprint bug ya. Ada bad input nih. Lihat penulisan aturan function. Setelah nama function ada kurung buka kurung tutup. Wajib ada. Mau ada isinya, mau ada parameter atau enggak, wajib ada kurung buka kurung tutup. Nah, setelah itu kita nggak usah lagi pakai yang cara ini lagi ya, biar kita bisa belajar baca. Kita lihat di bagian penulisan code-nya. Ini udah bener nih. 1 tab kanan. 1, 2, 3, 4 atau 4 spasi kan? Udah oke, ini juga sama. Kemudian sekarang lanjut ke bagian variabelnya. Inisiasi variabelnya dia menggunakan konversi NT. Oke, nggak ada masalah. Kemudian digabungkan dengan input. Ini hint-nya. Oke, aman. Kemudian yang ke-6. Ini melakukan perulangan. Di mana perulangan ini nanti mendapatkan batas akhirnya itu dari amount. Jadi, amount ini wajib ada bilangan bulat. Karena dikonversi pakai NT nih. Supaya nanti nilainya juga nggak melenceng dari logik kita. Kalau diisi bilangan desimal bisa juga, tapi akan dihilangkan desimal. Oke, jadi kita tetap menggunakan bilangan angka bulat saja. Dan tidak boleh karakter kayak A, S, D, F, alfabet ya maksudnya, itu nggak boleh. Karena akan error, karena dia ada konversi ke INT-nya. Setelah itu kita lihat di perulangannya, penulisan for juga, refer ke modul sebelumnya ya. Kalau kita ingin menuliskan komen di dalam suatu fungsi apapun, for, while, if, itu def juga ya, itu def adalah fungsi, itu kita wajib masukkan satu set. Kalau kayak gini, for ini nggak ada perintahnya di dalam, maka dia akan error. Coba kita lihat. Errornya di sini. Kenapa? Karena dia for-nya ini belum ada perintahnya. Jadi print label ini nggak boleh kayak gini tulisannya. Kita masukkan. Kemudian pemanggilan fungsinya kita perlu kurung buka.
Untuk panggil fungsinya ini ya, supaya nanti nulisnya print opening ini. Nah, sekarang kita cek outputnya opening, diulang terus opening, kita harus opening sampai 3 kali. Sekarang kita coba running, sampai tanda cek kasih 3, kita enter. Clear ya, ini udah sama ya dengan output yang diinginkan di sini. Kita betulin def-nya, kita betulin komen yang ada di perintah loop. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup mudah lah ya, masih ya. Kita masih berkutat pada cara penulisan function, baik itu komen yang ada nama function, kemudian ada kurung tutupnya, atau yang di bagian bawahnya itu yang for return. Kita yang refer ke kita yang di bawah itu ya, ini dibuka. For file itu wajib code-nya itu ada dalam satu tab ke kanan. Oke, aman? Coba kita cek dulu progres. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Oke, Mister lanjut ya. Nomor 4 ya. Mister lanjut ke nomor 4. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan. Mister tolong cek punya V. Oke, V. Gimana V? Mister akan coba highlight ya, supaya teman-teman bisa belajar bareng juga. Yes, gimana nih? Itu udah tutup buka kurung udah. Terus printnya kok gak biru ya? Oke, karena print labelnya cara manggil fungsinya itu kurang tepat, V. Baris ke-7. Untuk memanggil fungsi itu masih butuh kurung buka, kurung tutup juga. Jadi di Kayak yang nomor 1. Yep, bener. Kurung buka. Gini. Ya, betul. Coba di running. Kalau dia nggak dipanggil, dia akan menghasilkan objek. Objek itu nggak error. Makanya tadi di punya V cuman berhenti di angka 3 doang, wis itu kelar. Dia seakan-akan nggak munculin apapun, tapi dia sebenarnya munculin objek. Sekarang coba masukin angka 3 atau angka berapapun ya, pokoknya angka ya. Nah, udah bisa ya, Ini udah. sesuai dengan open dan sebagainya. Nah, sekarang pakai checklistnya. Nah, oke. Okay, well done. Jadi kurung buka kurung tutup itu nggak menyebabkan fatal error, teman-teman. Hati-hati. Itu menyebabkan bug. Yang dipanggil oleh sistem adalah objek. Nah, objek itu nggak akan di running, tapi dia terpanggil aja. Makanya dia nggak akan running pada saat V tadi memanggil, ngelooping print apa namanya tadi? Print apa tadi itu? Mister lupa. print nomor 3 tadi. Nggak akan terpanggil ininya komennya, tapi objeknya terpanggil, tapi nggak ditampilkan ke dalam si terminalnya. Karena memang objek itu nggak untuk ditampilkan, kecuali kalau kita ngeprint. Print dalam kurung print functionnya, nah itu akan ditampilkan. Gitu. Hati-hati. Kurung buka kurung tutup itu biasanya akan sangat merepotkan kalau teman-teman nanti nggak teliti di situ. Oke, ada lagi? Sebelum Mister membahas yang nomor 4? Clear semuanya? Coba Mister cek dulu progresnya. Oke, nice. Sekarang nomor 4 ya. Nomor 4. Nomor 4 kita suruh membuat programnya seperti ini. Ada nama kursus. Ini input ya. Nama di input, kursus di input. Kemudian ada siswa Pauline belajar di kursus 2. Siswa namanya belajar di kursus, nilai kursusnya. Kan gitu ya. Ini adalah fungsinya. Fungsinya jangan diotak-atik. Kalau ada yang salah, benerin. Tapi jangan ditambah-tambahin dulu. Karena kita ini hati-hati dengan automatic check ya. Automatic check itu jangan mengotak-atik yang sudah pre-filled. Ini pre-filled namanya, sudah disediakan. Nah, kita tinggal menambah program di bagian nomor baris kelimanya. Aturannya gimana? Program sudah menyediakan fungsi. Nah, betul kan? Ini jangan diotak-atik. Untuk mencetak informasi tentang siswa, lengkapi. Oke, entry datanya. Jadi kita melengkapi entry data ini, nama dan kursusnya. Jadi kita tinggal buat variabel aja dulu. Nama sama dengan input
kasihin nama. Dan satu lagi kursus sama dengan input lagi, dia pakai nggak ada perhitungan ini ya, perhitungan aritmatikanya ya, hanya menampilkan angka 2 aja. Boleh pakai string, tetap string, atau mau dikonversi juga boleh. Karena di sini aman nih, dia pakai koma, bukan pakai tanda plus. Kalau pakai tanda plus, wajib hukumnya sama-sama string. Hati-hati. Nah, setelah kita dapatkan nama dan kursusnya, ingat tadi pada saat Mister mencontohkan demonstrasi untuk parameter dan argumen, karena ini mempunyai parameter, maka student info ini juga punya argumen pada saat kita harus mengirimkan argumen untuk mengisi nama dan course-nya. Kita panggil dulu fungsi student info, kemudian kita kirim argumennya. Argumennya apa? Sesuaikan urutannya ya, teman-teman. Nama, berarti kita buat yang nama ini. Nama. Kemudian ini yang kursusnya dimasukkan ke dalam variabel course. Kursus. Maka nanti masing-masing parameter di sini akan menjadi variabel lokal di dalam function student info. Harusnya akan mencatat siswa belajar di kursus. Oke. Sekarang kita coba running. Teman, kursus 4. Oke. Sudah selesai ya. Siswa nama belajar di kursusnya apa. Sama seperti ini juga. Siswa Pauline adalah namanya. Belajar di kursus, nama kursusnya 2. Clear? Kebayang ya? Semoga makin kebayang dengan contoh-contoh yang ada di dalam tugas-tugas ini. Ini masih terkait dengan kalau tadi lebih ke arah yang sebelum-sebelumnya kombinasi antara field. Yes, ada Mister, silakan. ini kalau misalkan udah yang nomor 1 kelar, udah boleh lanjut ke 2 kan? Fatir. Boleh Fatir. Silahkan. Oke, makasih Mister. Oke, sama-sama. Yang nomor 2 itu kalau nggak salah sebagai info ke teman-teman juga, itu ada written-nya yang menyajikan nilai tadi. Jadi konsepnya sama seperti yang Mister sempat demonstrasikan. Kalau teman-teman masih bisa lanjut ke nomor 2 silakan. Ada yang sudah bisa lanjut ke nomor 2 silakan. Kalau ada yang bingung nanti kita akan coba bahas. Nomor 4 dah clear jelas semuanya? Nomor 4 ini hanya memasukkan argumen ke dalam parameter. Ini demonstrasi untuk argumen. Seperti yang tadi Mister contohkan, yang nilai something diisi dengan variabel X. Ups. Merah lagi punya Mister. Bentar. Halo, Mister. Oke. Apakah suara Mister sudah mulai terdengar lagi? Tapi videonya hilang.
Oke, sip, sip. Bentar, coba ini lagi. Share screen ulang. Wait, wait, wait. Hilang nih internetnya, Mister. Mohon maaf ya. Oke, sekarang udah muncul yang nomor 4. Code-nya. Nomor 4 apakah sudah pada aman semuanya? Ada yang mau ditanyakan nomor 4? Ada? Aman ya? Ya, ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, kita ke nomor terakhir, nomor 5, yang di nomor 1. Jadi ini tadi sekali lagi nomor 4 ini demonstrasi untuk yang masukkan argumen ke dalam parameternya ya. Jadi dia akan berbanding lurus. Kalau student inputnya parameter, kita panggil pakai argumen juga. Wajib. Jumlahnya pun harus sama. Kalau parameternya 2 ya argumennya 2. Nggak bisa. Parameternya 1, argumennya tiba-tiba ada 2 atau malah kurang, nggak boleh. Harus sama. Harus konsisten. Sekarang ke nomor 5. Wah, ini mulai dari yang from scratch ya. Nah, kita udah disediakan nih nama-nama ininya, printnya yang akan kita pakai. Hati-hati, automatic check itu wajib mirip persis seperti yang ada di sini. Jadi copy aja ya teman-teman ya. Di copy masing-masing ininya, printnya. Kalau enggak nanti kita agak susah nih di bagian ini nih, ngitung garis-garisnya. Kita bikin aja yang di sini. Jangan ketik biasa. Nggak disarankan untuk yang automatic check ya. Tapi kalau yang diperiksa meter, silakan. Tipe-tipe pun nggak ada masalah. Yang penting algoritmanya, logiknya teman-teman dapat. Oke, sekarang kita mau buat fungsi ini dulu. Sorry. Langsung. Kita lihat programnya dulu. Di programnya ini kita akan memunculkan print jumlahnya. Inputnya. Input dulu. Sebagai masukan ada 2. Kemudian ngeprint tulisan ini ya. Golden Filter sampai sekolah. 2 kali. Golden Filter sampai sekolah. Terus terakhir tulisan output siap ambil rencanamu. Oke, jadi ada 3. Yang pertama input, looping, kemudian terakhir siap ambil rencanamu. Kita lihat di alur programnya. Program menanyakan jumlah peserta dan mencetak rencana untuk masing-masing peserta. Rencana berisi nama olimpiade ini. Oke, jadi ini kita bisa jadiin fungsi nih. Yang golden filter nama sekolah biar kita nggak melakukan perulangan. Nah sekarang kita buat, maksudnya perulangan ngetik-ngetiknya lagi, ya kan? Kita buat ya, misalnya apa nama fungsinya bebas kan? Oke, nggak ada. Get identity. Nah, ini kurang itu. Dan kita print. Sesuaikan yang ada diminta. Golden filternya ini kita buat yang pertama dulu ya, fungsi untuk yang di bagian outputnya. Ini lagi nama aja biar menghindari typo dan kurang-kurang dikit karena akan sangat berpengaruh di automatic check. Terakhir sekolah. Oke, fungsi untuk identity-nya udah kelar. Kemudian sekarang kita ngomongin di bagian inputnya sama output terakhir yang di sini, siap ambil rencanamu. Sekarang kita tambahkan di sini siswa sama dengan input. Karena dia nanti akan dijadikan dasar untuk perulangan dalam menggunakan, ini kan udah tahu ya jumlah perulangannya 2 ya. Berarti kita gunakan perulangan for ya. Berarti kita butuh range-nya itu dalam bentuk integer. Dan kita loop for each in range adalah siswa. Apa yang mau kita cetak? Identity-nya. Identity. Jangan lupa kurung buka, kurung tutup. Kalau enggak dia akan ngambil objek doang, tapi nggak ngeprint apapun. Karena memang dia nggak disuruh ngeprint, ya kan? Cuman dipanggil aja identitinya 2 kali. Objeknya yang muncul. Kemudian setelah itu apa? Terakhir adalah ini, siap ambil rencanamu. Outputnya yang paling terakhir. Titiknya jangan lupa.
Sekarang kita coba running. Jumlah 2. Nah, kita semua ya. Golden Feeder, nama sekolah, Golden Feeder, nama sekolah, siap ambil rencanamu. Ya, mirip. Ini huruf besar. Ambil A-nya huruf besar ya? Oh ya benar. Siap ambil rencana Mister ngambil dari sini soalnya. Rada-rada aneh. Oh ya, A-nya setelah huruf tanda seru. Sekarang kita coba checklist. 2, enter. Oke. Clear sampai nomor 5. Nah, nomor bintang ada 2. Jadi PR buat teman-teman, silakan dieksplorasi di situ. 1 sampai Ada apa? kira cukup untuk atau mengerjakan yang bintang 1 dan bintang 2-nya. Coba dikerjakan. Nah, kita sekarang masuk ke bagian yang nomor Ngelek. ya kenapa nge-lag? Tahu. Wait. Oke. Gambar Mister masih nge-lag kah? Coba ulang lagi. Kita masih. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Apakah masih nyambung suara Mister?